Ambeien itu adalah penyakit yang sensitif untuk dibicarakan secara umum, tapi di sini saudara-saudara tidak perlu malu. Saya menceritakan semua proses dari sakit ambeien sampai operasi. Nah, dari sekian banyak yang saya ceritakan itu banyak juga yang dialami oleh saudara-saudara yang habis operasi. Oke, saudara-saudara, sebelum kita bahas tema kali ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya sebelum operasi ambeien. Kondisi saya seperti apa gitu ya. Ini barangkali belum banyak saya ulas di YouTube yang ini. Baik, saya seingat saya itu sakit ambeien mulai SMA, SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu, saya lupa ya. Saya tidak tahu kalau itu adalah ambeien. Yang jelas dulu seingat saya pernah itu berdarah ya, berdarah. Tiba-tiba berdarah begitu. Nah, kemudian SMA itu saya juga kadang-kadang kerja agak berat ya, karena sebagai petani di kampung itu kadang-kadang ngangkut ngangkut pupuk gitu ya, dari motor ke tengah sawah itu kadang-kadang agak jauh dan berat, lewat pematang sawah yang kecil gitu. Angkat-angkat itu di masa-masa itu saya sudah pekerjaan ya, membantu orang tua gitu, yang ngangkat pupuk, ngangkat pakan ternak, ngangkat apa-apa gitulah pokoknya ya. Dan saya berpikir dengan sering mengangkat itu malah saya menjadikan kuat. Tapi ternyata efeknya ada barangkali ambeien. Tetapi saya yakin tidak hanya itu penyebabnya, karena ayah saya juga ternyata menderita itu. Jadi ada unsur keturunan ya, dugaan saya ada itu juga yang memperkuat kenapa saya juga sakit ambeien. Nah, setelah SMA itu sudah sering sering kayak keluar itu benjolan kecil gitu, atau BAB. Itu seingat saya harus mulai dimasukkan. Itu berjalan sampai bertahun-tahun, kisaran sekitar ya sampai ya puluhan tahun lah ya, sampai menikah. Bahkan istri saya ketika menikah itu juga tidak tahu kalau saya punya sakit ambeien, karena untuk dibicarakan ambeien itu seperti tabu begitu ya. Di kampung saya itu istilahnya juga ada ya, ambeien itu kalau orang desa bilangnya dobol. Dobol ya, dobol itu ya boleh keluar gitu ya. Kalau BAB bolnya keluar itu namanya dobol. Nah, itu menjadi sesuatu aib, semacam aib dulu ya, karena kita ya tradisinya dulu seperti itu, belum terbuka seperti sekarang ini. Ilmu pengetahuan belum gampang dicari kayak seperti sekarang ini. Dulu malu lah intinya kalau punya penyakit ambeien atau wasir itu ya. Kita malu bercerita, malu ngomong, malu periksa ke dokter juga malu, kan diperiksa di belakang gitu kan juga malu. Jadi pokoknya malu tok lah ya, pokoknya malu tok. Bener-bener orang yang sudah tidak kuat, katakanlah sudah tidak tahan, itu baru dia periksa. Nah, itu berlangsung ya sejak SMA, kemudian kuliah ya. Pernah suatu ketika saya itu diajak teman, jadi saya tidak bayar sendiri ya, saya diajak teman itu backpacker. Backpacker itu jalan-jalan tapi ya dengan biaya murah gitu ya, mbambung kalau orang ini. Tapi backpackernya agak keren sedikit ya, ke sejumlah negara Asia Tenggara. Tapi ya itu tidak pakai pesawat yang mahal, enggak. Jadi dulu itu ada Air Asia yang murah-murah itu, pesannya setahun sebelum berangkat. Jadi dari Surabaya ke Kuala Lumpur atau ke Bangkok itu cuma berapa itu, 500 sampai 300 ribu begitu, murah dulu seperti itu. Saya diajak teman dan saya tidak bayar ya, iya saja. Akhirnya ketika sampai di sana itu kita naik angkot gitu, angkotnya di Thailand itu naik angkot, kemudian naik bis umum, naik kereta api untuk menuju ke tempat-tempat tertentu. Jadi agak lebih ribet memang ya, tidak seperti travel tinggal duduk kemudian jam sekian pindah ke sekian gitu, enggak. Nah, waktu jalan-jalan itu saya pernah waktu itu naik perahu di Sungai Mekong. Itu setelah naik perahu di Sungai Mekong dari Thailand nyebrang ke Laos, itu tiba-tiba bol saya itu berdarah saya.
berdarah. Saya bingung itu banyak turis-turis gitu ya. Terus saya segera gimana ini, saya ganjel tisu banyak, tapi tidak sakit, berdarah. Dan ini pengalaman yang sangat apa ya, nggak enak lah, nggak enak. Aduh, nggak tahu medan, nggak tahu kemana, itu berdarah terus diapakan, itu kan pusing. Tapi alhamdulillah tidak sakit dan masih bisa, nggak tahu saya ganjel apa dulu itu ya, tisu atau apa gitu, darahnya agak banyak itu. Terus saya basuh, saya masukkan lagi benjolannya, saya berdoa ya semoga nggak kambuh lagi lah. Iya, jadinya nggak nyaman. Nah, itu yang paling saya istilahnya malu ya, karena keluar darah di tempat umum, di tempat umum. Kalau di selama ini tidak pernah itu keluar darahnya. Itu SMA waktu itu celana itu merah gitu ya, celana luar itu sampai merah ya. Kemudian yang kedua itu waktu backpacker itu. Nah, selebihnya itu hanya keluar darah kalau pas BAB. Pas BAB itu kadang-kadang mengucur cur gitu 1, 2, 3 hari kemudian hilang. Nah, tapi yang jelas setelah BAB itu pasti dimasukkan lagi dagingnya. Kalau nggak dimasukkan nggak bisa masuk. Itu sudah berbelasan tahun saya seperti itu ya. Cuma selama di Indonesia ini tidak pernah keluar darah sampai nempel celana gitu, nggak pernah. Jadi seingat saya itu terjadi waktu awal-awal SMA sama waktu backpacker. Ini yang saya ingat ya. Dan mungkin memang hanya itu kalau keluar darah di tempat umum. Nah, itu rasanya kita apa ya, rendah diri, minder gitu. Aduh, saya ini punya ambience. Kadang-kadang kita kan berpikir yang enggak sudah kayak enggak masa depan, enggak cerah macam-macam lah ya. Itu sempat berpikiran seperti itu, tapi ternyata enggak lah ya. Itu harus dibuang jauh-jauh. Masa depan itu tidak harus jadi apa ya, banyak lah ya. Sekarang itu tidak seperti dulu. Orang sukses itu harus sudah jadi ini, keterima ini. Sekarang enggak, betul. Nah, makanya dari saudara-saudara tidak perlu berkecil hati, tidak perlu minder, tidak perlu rendah diri kalau punya sakit ambeien. Meskipun kalian yang masih muda-muda terkena ambeien, jangan patah semangat, jangan patah harapan. Pasti ada jalan lain untuk sembuh atau menggapai cita-cita. Ada juga yang dari Kalimantan kalau nggak salah ya, Mas, siapa itu. Umurnya baru 21 Bang, saya ini dia suka olahraga, ini kena ambeien, pusing. Itu ya saya sarankan aja, itu biasa. Jangan rendah hati, jangan rendah diri ya. Rendah hati nggak apa-apa, rendah diri itu jangan. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap ini ya, optimis bahwa kita punya masa depan yang tetap sama dengan yang tidak sakit ambeien. Jadi itu sampai saya menikah. Kemudian pernah juga ikut karnaval di kampung, ini belum lama ya, tahun 2019 atau 2018 itu saya ikut karnaval di kampung, didandani yang kayak pakaian yang ini loh ya, kayak karnival itu. Nah, di sana waktu jalan sekitar 2 kilo, dan itu dagingnya keluar di tengah kerumunan, tapi enggak, alhamdulillah tidak berdarah. Nah, saya mesti begini masukkan lagi, sangat tidak nyaman rasanya. Enggak sakit, terlalu sakit enggak, tapi tiba-tiba kayak ganjel macam-macam dipakai jalan, waduh enggak enak pokoknya. Itu juga pernah. Dan saya harus minggir cari tempat yang orang enggak ngelihat, kemudian kita masukkan. Itu berkali-kali. Nah, akhirnya hingga pada suatu hari pada tanggal sekitar 6 Juni 2021 ya, 2021 itu saya akhirnya keluar benjolan besar gini dan tidak bisa masuk. Sudah sehari 2 hari tidak bisa masuk. Akhirnya saya bismillah, saya operasi saya konvensional pakai BPJS dan gratis. Nah, alhamdulillah hasilnya sekarang saya sudah sehat, saya sudah merasa normal dan sudah tidak keluar lagi. Tapi kalau perasaan keluar itu ada, tapi ternyata setelah dipegang nggak ada ya. Mungkin sisa-sisa dulu ya, kayak mau keluar, sisa dagingnya mungkin masih ada, tapi tidak diraba, itu tidak ada. Jadi saudara-saudara yang sakit ambien baru 2-3 tahun, 6 tahun itu ya masih wajar. Saya belasan bahkan 20 tahun lebih mungkin saya ya. Jadi akhirnya saya operasi konvensional gratis di rumah sakit. Sakitnya iya, tapi kalau setelah saya lihat komen-komen di YouTube itu, operasi apapun pada akhirnya akan tetap sakit setelah 2 minggu, 3 minggu. Meskipun ketika operasi pertama itu nggak sakit, bahkan itu radiofrekuensi, pila, macam-macam, itu nanti pada minggu ke-2, ke-3, sebulan tuh
gejalanya mirip-mirip sama ya. Jadi seperti itu saudara, pengalaman singkat saya. Semoga ini memberikan sedikit motivasi atau apa ya, informasi lah, bukan motivasi, informasi bagi yang penderita ambeien yang belum operasi. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan kirimkan YouTube saya ini kepada teman-teman Anda yang punya sakit ambeien. Barangkali dia malu untuk cerita, biar dia nonton YouTube saya saja, dan boleh komen-komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.